Mita, ini memang situasinya mencekam, bisa dikatakan kita harus kucing-kucingan dengan mereka hanya ingin beberapa tambang ini tetap beroperasi sekalipun ilegal. Menindak secara tegas usaha-usaha yang bersifat ilegal. Termasuk emas kah atau? Emas kak, Ini tambang emas. tambang emas. Sama apa dia makan? Kalau nggak sama dulang itu. Dulang itu mata pencariannya. Tambang-tambang ilegal itu berhenti sebentar saat kejadian kasus polisi tembak polisi. Saya yakin Enggak sampai SAM gitu-gitu itu bos yang besar yang tahu. Menindak secara tegas usaha-usaha yang bersifat ilegal. Kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan yang terjadi pada Jumat dini hari 22 November 2024 ini menyita perhatian publik, tidak hanya berkaitan dengan kasus penembakannya saja yang kita ketahui sempat terjadi beberapa kali oleh oknum kepolisian, tetapi yang juga disoroti publik ini adalah trigger maupun juga memicu begitu ya, apa yang kemudian ini memantik emosi dari AKP Dadang sehingga melakukan penembakan terhadap AKP Ulil. Beredar informasi yang juga kami dengar bahwa ada dugaan kasus tambang legal, pemirsa, yang melatar belakangi kasus ini. Lantas, apakah betul ada praktik tambang ilegal yang kemudian ini melibatkan aparat dan seperti apa sebenarnya kondisi di lapangan, kondisi di Kabupaten Solok Selatan yang disebut-sebut sebagai bumi emas lantaran maraknya aktivitas tambang di sini. Saya Tiara Harhab, Anda menyaksikan fakta. Saat ini pemirsa, saya mau mengarah ke salah satu titik yang kemudian ini disebut-sebut sebagai tambang ilegal ya. Banyaknya aktivitas di sini dan kami menuju ke salah satu titik harus menggunakan mobil khusus double cabin begitu karena memang untuk mempermudah akses ke sana. Dan saya tidak sendiri. Nanti saya juga akan berbincang begitu dengan salah satu aktivis sudah berada di depan saya sebenarnya. Ya Kita nanti berapa lama Bang ini perjalanan menuju ke TKP Bang? Kalau dari jarak tempuh kita sekarang kak, kisaran anggaran 2 jaman lah kak. 2 jam ya? Iya 2 jam. Ini namanya apa Bang? Wilayahnya? Aduh wilayah ini namanya Sangir Jujuan kak, Kecamatan Sangir Jujuan. Sementara sasaran kita hari ini Sangir Batanghari kak. Sangir Batanghari. Jadi di sini kegiatan tambang ini ada beberapa kecamatan. Kecamatan Sangir, Sangir Jujuan pun ada juga arah ke sana, ke jauh ke sana kak, lewati hutan. Kemudian Sangir Batanghari. Jadi Sangir Batanghari ini bahkan di sepanjang pemukiman warga pun masih sudah dikerjakan tambang. Oke, nanti kita sama-sama lihat seperti apa kemudian ini kondisi di lapangan ya. Memakan waktu 2 jam berdasarkan informasi dari Bang Indra tadi. Kita akan temukan faktanya. Ini kita udah sampai ya? Udah. Ini udah lokasi kak. Udah titik apa nih? Ini muara. Kita arah ke bawah, ke arah ke Damas Raya kak. Oke, tapi tempatnya ini namanya? Tempatnya ini Muara Sangir namanya. Muara Sangir. Ya, sebelah sana tuh Ombak Gubu namanya kak. Oke, kita boleh berhenti di sini ya Bang ya? Mungkin biar bisa lebih dekat Ya, lihat area tambangnya di depan sini. Nah, ini Untuk aja. mendekat ke sana caranya gimana Bang Indra? Harus nyebrang kita kak. Oh, harus nyebrang. Kalau Jadi ini udah titik terdekat ini ya? Iya, Anda di titik kak. Sebentar. Oke. Nyebrangnya dari mana, Bang? Nyebrangnya kan situ ada pemukiman orang. Jadi Oh, kalau ada pemukiman kita pingin nyebrang diteriakin aja orang tuh. Jadi kalau misalnya sebelumnya ada pekerja, mereka dari sana juga? Ya. Dari sana? Orang ini kan tinggalnya di sini nih, apanya. Itu pondok-pondok banyak kan.
Tapi kalau di area ini memang biasanya sepi seperti ini atau sejak kapan Bang para penambang ini nggak ada di lokasi? Biasanya Kak, kalau di saat ada informasi nanti ada sesuatu, misalnya ada yang turun gitu kan, orang ini udah pada pergi. Biasanya kan rame, kalau aktivitas ke jalan rame kan, banyak warga-warga sini yang anak dulang atau apa, itu kan tempat tinggalnya anak dulang Kak. Yang mana tuh? Yang tenda-tenda biru. Oh, yang biru-biru ini ya? Iya, iya. Yang biru-biru ini tempat tinggal atau tempat istirahatnya para penambang? Ah, ya. Bukan, itu orang yang dulang Kak. Warga yang dulang cari hidup di situ gitu. Warga sekitar? Warga sekitar, bahkan ada juga yang dari luar. Oke, berarti yang ada di sini termasuk emas kah atau Emas Kak. ini tambang emas? Tambang emas. Mereka ini sebagian besar dari mana Bang Indra? Kalau yang jelas kalau untuk pekerja itu tetap orang kita sini. Oh, oke. Hanya saja Warga nanti sekitar ya? warga sekitar. Namanya investasi yang punya nanti peralatan kerja itu kan butuh modal besar. Biasanya ada yang dari luar. Kita mungkin bisa lihat ke area yang lebih dekat Bang Indra. Iya. Ini aliran sungai ya Bang Ini ya? sungai-sungai kecil Kak. Dampaknya Bang setelah adanya penambangan ini yang mungkin bisa dilihat secara kasat mata gitu ya, Iya. secara langsung oleh warga, apa aja Bang? Kalau buat warga hari ini namanya masyarakat awam, mereka tuh nggak paham tentang dampak. Pada intinya dia pikir dan dia prioritaskan soal terkait ekonomi. Jadi masyarakat tempatan seputaran tambang-tambang yang ada di sini kan, mereka terlalu menumpangkan hidup sama kegiatan tersebut, kayak dulang, kayak apa gitu. Jadi kan. mayoritas semua warga sekitar di sini Boleh dikatakan seperti itu Kak. membantu Terbantukan, tambang ilegal dengan terbantukan orangnya secara ekonomi gitu. Kok dengan ada kegiatan dia bisa numpang hidup di situ, itu aja Kak. Bang, tapi setelah ini ada lokasi yang kayak pertama tadi kita datengin kan ya? Sebetulnya itulah mau kita lihat dulu Kak ya. Sebetulnya kita untuk datang turun ke lokasi itu seperti saya bilang tadi, asumsi warga itu berbeda. Jadi seolah warga tuh suka kalau kegiatan ini selalu ada gitu, karena dia bisa numpang ekonomi di sana gitu. Tuh, contohnya tuh. Balik ini ya? Iya, pokoknya seputaran pinggiran sungai ini. Bisa nggak ya Bang kita mendekat ke sana Bang? Mungkin Itulah masalah mendekat tuh sekarang yang kita tengok. Nah, itu dia tuh. Mungkin bisa ada jalur ke bawah mungkin. masuk ke sungai ini, ke bawah nih. Kayak orang apa gitu. Kayak kita mau ke sungai gitu kan. Di bawah itu tadi Nana. Tapi dengan adanya pemberitaan kemarin, berarti di sini respon dari warga sendiri gimana Bang? Pada intinya ketika ada raja, boleh dikatakan raja, aparat turun kemudian menangkap warga ataupun menangkap pekerja. Sementara pekerja yang ditangkap itu Kak, biasanya nggak ada yang sampai ke kantor polisi. Lantaran warga tempatan itu nanti membantu untuk menahan supaya jangan dibawa sama kepolisian gitu. Menahan hasil tangkapannya gitu. Itu asbuk tuh yang hitam tuh, yang kayu tuh ya. Nah, itu asbuk itu tempat nyaring emas sama koral sama apa tuh. Nggak ada, sawah nggak ada gitu kan. Untuk pelarian pertanian nggak ada. Cuma hasil kebun, mungkin itu nggak semua juga yang ada. Ada. Hah? Gue pengennya yang ada gubuk sekalian gitu loh. Apa? Gue pengennya yang ada gubuk biru di situ. Di situ nggak ada? Bawah situ nggak ada? Ada yang di sini nih, yang deket sini nih. Iya, yang deket sini nih. Oh, bukan. Lagi nggak ada orang kelihatannya, ya kan? Banyak kamera Bang. Mana?
Oke, kita ini sedang mencari ya titik terdekat dari jalan menuju ke lokasi tambang karena memang pergerakan kami di sini sangat terbatas. Kami meminta tolong untuk tim bisa mengecek terlebih dahulu ke bawah. Ada. Ada motor. Ada motor. Lihat sini deh. Lihat sini. Iya. Kalau mau cepet aja. Lu pakai ini. Bikin aja dulu backup aja. Kita lagi Coba nanti nggak? Nih, ke sini aja kan udah kelihatan gitu nanti. kami sekarang sedang ada di bawah jalanan yang bisa dilintasi oleh warga. Memang pergerakan di sini sangat terbatas karena situasinya Jembatannya perlu dijaga, masih sangat sensitif isu mengenai tambang di sini karena seperti yang tadi kita dengar bahwa banyak warga yang kemudian menggantungkan hidupnya dengan adanya tambang ilegal di sini. Dari titik saya ini memang hanya ada dua gubuk begitu ya yang terlihat di sini. Nampaknya itu adalah tempat para pekerja tambang ataupun juga warga sekitar yang terlibat dalam tambang ilegal ini beristirahat dan juga mengoperasikan alat-alat yang kemudian ini ada di sini untuk melakukan penambangan. Kami tidak bisa menunjukkan lebih dekat pemirsa karena memang seperti yang tadi sudah disinggung, area di sini memang masih sangat sensitif berkaitan dengan isu tambang ilegal ini. Dan warga pun juga banyak yang kemudian ini menggantungkan hidupnya dengan perekonomian melalui tambang emas ilegal ini. Tapi yang jelas, kalau tadi dilihat dari atas jembatan, area ini memang cukup besar dan ini tidak hanya satu titik saja, tersebar di sekitaran aliran sungai. Itulah mengapa aliran sungai tersebut ini terus-terusan dikeruk untuk kemudian ini mengambil bahan emas yang terkandung di dalamnya, begitu. Seperti yang Anda lihat, pemirsa, ini memang situasinya mencekam. Bisa dikatakan kita harus kucing-kucingan dengan mungkin pekerja tambang sekitar ataupun juga warga, karena informasinya memang karena mereka menggantungkan hidupnya, mereka hanya ingin bahwa tambang ini tetap beroperasi sekalipun ilegal. Kita coba untuk kembali menyusuri jalanan ini, melihat bekas-bekas dari aktivitas tambang yang pernah ada. Nah, di sini Bang, betul? Yang untuk alat-alatnya di mana?